Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah raya online. Puji Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada sore hari ini Tuhan, karena kami merindu untuk menyembah Allah kami. Hadirlah ya Roh Kudus, urapilah kami hamba-Mu, semua yang terlibat dalam pelayanan sore hari ini. Tuhan memakai hamba-hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan semua kami yang mengikuti ibadah online ini juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami saat ini akan membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan tinggikan nama Tuhan, Allah kita. Karena kita tahu hanya di dalam hadirat Tuhan kita boleh rasakan kekuatan itu. Haleluya. Amin. Oh. Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin. Takkan ku melepaskan-Mu, bercahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin. Oh, Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu,
kasih Tuhan. Haleluya. Salam Pantekosta. Haleluya. 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 Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore keluarga Immanuel yang ada di rumah. Tentu kita sangat bersukacita pada sore hari ini melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Hadirat Tuhan turun di tengah-tengah keluarga kita. Dimanapun kita berada saat ini, pasti Tuhan ada di dalam kehidupan kita, di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Tentu pada sore hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dalam tema firman Tuhan pada sore hari ini, tetap mengikuti rencana Tuhan, tetap tidak berubah keadaan kedudukannya. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 2, saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah bangkit berdiri. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nanti jemaat Tuhan menyimak kata-kata firman Tuhan ini. Dalam Ayub 42 ayat 2, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Silakan duduk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan tidak pernah mengingkari setiap firman-Nya. Di dalam Injil Matius katakan bahwa manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tentu kita melihat setiap manusia memiliki impian, memiliki rencana. Namun dalam semuanya itu sebenarnya hanya rencana Tuhan saja yang tepat. Rencana Tuhan yang tepat dan terbaik di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Immanuel, sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahwa rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dari sejak semula Tuhan telah merancangkan suatu kehidupan yang indah bagi kita. Oleh sebab itu jangan pernah ragu untuk menjalani hidup ini. Jangan kita ragu mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam perencanaan kita. Kita mau libatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Kita libatkan Tuhan, kita nomor satukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Ini firman Tuhan katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Oleh sebab itu jangan pernah ragu untuk menjalani hidup ini. Jangan kita ragu ikut Tuhan di hari-hari ini. Apapun yang kita alami, percayalah bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti halnya kisah seorang Ayub, sekalipun ia mengalami ujian berat dalam hidupnya, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Kita melihat bagaimana kehidupan seorang Ayub ini. Dia takut akan Tuhan, dia saleh, dia jujur di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang dia alami dalam kehidupannya? Dia dijauh oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan istrinya katakan, kutukilah Allahmu dan matilah. Inilah
rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan seorang Ayub ini. Sekalipun ia mengalami ujian berat dalam hidupnya, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Mungkin sahabat-sahabat Ayub meninggalkan Ayub, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Begitu juga kehidupan kita sebagai keluarga Immanuel, sebagai anak Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Asalkan kita mau berharap sungguh kepada Tuhan, asalkan kita mau mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau andalkan Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang, bahkan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana kehidupan seorang Ayub. Dia mengalami berbagai tantangan yang berat, persoalan yang berat dihadapi, tetapi Tuhan mengangkat dia. Tuhan memulihkan keadaannya. Tuhan mengembalikan berkat-berkat yang luar biasa kepada seorang Ayub ini. Bahkan pada akhirnya Ayub mengatakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Luar biasa. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan seorang Ayub ini. Walaupun Ayub menderita, tetapi tidak ada yang gagal karena dia libatkan Tuhan. Dia nomor satukan Tuhan di dalam kehidupan seorang Ayub ini. Bahkan dia terus kuat di dalam Tuhan. Jadi tidak ada satupun yang dapat menghalangi rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tidak meragukan rencana Tuhan. Artinya kita tidak pernah takut menghadapi segala situasi yang terjadi di hari-hari ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu di hari-hari ini. Apakah itu persoalan, apakah itu tantangan yang kita hadapi di hari-hari ini. Kita mau libatkan Tuhan. Kita mau nomor satukan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kita tahu keadaan dunia di hari-hari ini, keadaan situasi di hari-hari ini. Mungkin takut, mungkin khawatir, tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu berseru kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan. Jangan malas beribadah kepada Tuhan. Kita melihat fakta, kita melihat situasi di hari-hari ini. Kita mau cari Tuhan. Kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ditambahkan semuanya. Itu rencana yang indah bagi Tuhan untuk orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan manusia, tapi kita mau andalkan Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan. Kalau kita mau andalkan Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Setialah sampai kita tua, sampai kita meninggalkan dunia ini. Kita mau tetap setia di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita mengikuti Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan, meninggalkan anak-anaknya. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, amin. Kita mau dekat dengan Tuhan sebab kita memiliki keyakinan bahwa rancangan Tuhan penuh dengan kebaikan. Rancangan Tuhan itu rancangan Tuhan yang indah, penuh dengan kebaikan. Di dalam suratan Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Roma pasal 8 ayat 28. Di situ dia katakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oh, luar biasa. Sekalipun kita mengalami keadaan yang buruk,
tetapi yakin akan rencana Tuhan, yakin akan rancangan Tuhan yang besar bagi kita. Kita yakini, kita imani bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, setia kita beribadah kepada Tuhan, setia kita mencari Tuhan. Kalau kita mau cari Tuhan, ada kehidupan yang kekal. Jangan kita lemah di hari-hari ini. Jangan kita meninggalkan Tuhan, tetapi kita yakini, kita mau percaya kepada Tuhan. Dikatakan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dia akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi saya dan saudara, keluarga Immanuel yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Berarti kalau kita mau mengasihi Dia, kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, kita juga harus tetap kuat. Jangan menjadi lemah di hari-hari ini. Jangan kita lemah dan mudah menyerah dengan situasi yang kita hadapi di hari-hari ini. Jangan kita putus asa, menyerah, tetapi kita terus angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan turut campur tangan, Tuhan turun tangan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Asalkan kita mau beriman kepada Tuhan. Jangan kita lemah, jangan kita loyo di hari-hari ini. Jangan kita mudah menyerah, tetapi kita terus andalkan Tuhan. Sekalipun mengalami proses yang berat, jangan pernah menyerah. Amin. Jangan kita pernah menyerah. Kita harus tetap maju menuju kepada rancangan yang telah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Oh, luar biasa rancangan Tuhan itu mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Sukacita, damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rencana-rencana yang indah bagi saya dan saudara. Maju menuju kepada rancangan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Melewati setiap proses, kita pasti menang. Kita diproses, kita akan menang sebab Tuhan sudah memberikan kemenangan. Amin. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Saudara, percayalah bahwa Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa mengubah semuanya menjadi baik, dan Ia merancangkan suatu kehidupan yang terbaik dalam hidup ini. Kita hanya perlu memiliki keyakinan. Dalam hidup ini kita perlu memiliki keyakinan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Dengan rancangan Tuhan selalu yang terindah. Rancangan Tuhan itu baik di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah meragukan rencana Tuhan, sebab Dia yang berjanji adalah setia dan selalu menepati janjinya bagi kita. Amin. Dia menepati janji-janjinya kepada kita. Tuhan tidak pernah mengingkari setiap firman-Nya. Tuhan tidak pernah mengingkari setiap firman-Nya. Bagian kita hanyalah tetap kuat. Bagian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau tetap kuat, kita tetap percaya kepada Tuhan sampai rancangan Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya mereka yang bertahan, ini hanya mereka yang bertahan sajalah yang dapat masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Kita mau bertahan sajalah yang dapat masuk dalam rencana Tuhan. Kalau kita mau bertahan,
ikut Tuhan. Walaupun kita mengalami berbagai-bagai persoalan, tantangan yang berat, kita melihat kehidupan seorang Ayub ini. Dia mengalami betapa beratnya yang dia hadapi, tetapi Tuhan memulihkan dia, Tuhan mengangkat dia, Tuhan memulihkan, menyembuhkan, Tuhan mengembalikan berkat-berkat kepada keluarga Ayub. Oh, luar biasa. Hanya mereka yang bertahan. Amin. Kita mau bertahan, puji Tuhan, yang dapat masuk dalam berencana Tuhan. Kalau kita mau bertahan sampai akhir hidup kita, sampai kita tua nanti, kita akan mendapatkan, kita akan masuk dalam berencana Tuhan, kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Tetaplah setia, karena bersama Yesus kita pasti mengalami hidup dalam kemenangan. Amin. Kita mau setia kepada Tuhan, kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang besar kalau Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan membela kita. Amin. Dan Dia akan memberikan kemenangan-kemenangan kepada keluarga Immanuel. Situasi apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap andalkan Tuhan. Amin. Jangan kita menyerah di hari-hari ini. Kita melihat bagaimana kehidupan Ayub ini. Dia tidak menyerah, tetapi dia serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan kepada seorang Ayub ini. Maka dia katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ikut Tuhan, rencana Tuhan itu tidak akan gagal. Ya dan amin. Maju terus di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita alami di hari-hari ini, kita terus datang kepada Tuhan. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada sore menjelang malam ini, kita mau tetap semangat, jaga kesehatan di hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam ini. Kita terus maju, kita terus berjuang, kita terus lakukan firman Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan, hanyalah Yesus saja satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Sebabnya saya mengajak keluarga Immanuel yang ada di rumah, bangkit berdiri. Kita mau aminkan firman Tuhan yang kita sudah dengar pada sore malam ini. Kita mau nyanyikan satu pujian, bersamamu Bapa, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat, kebesaran hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
bagimu, bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Anugerahmu besar melimpah bagimu. Anugerahmu besar. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan, kita agungkan Dia. Dia ada di setiap musim kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Lawatan Tuhan pada malam ini, kami keluarga besar Immanuel Tuhan, boleh Tuhan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati baik-Mu Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menuntun hidup kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, karena rencana-rencana yang indah bagi Tuhan untuk kami keluarga Immanuel. Berkati firman-Mu, berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan kudus mulia pada malam ini diberkati. Bahkan kami yang ada di rumah, Tuhan berkati. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, ada beberapa anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami sakit. Tuhan, kami angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan turun tangan buat Tuhan para lansia. Bahkan Tuhan Bapak Setiawan Tuhan, saat ini dia dirawat di rumah sakit Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan jamah Tuhan Bapak Setiawan Tuhan, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Dia kembali kuat, dia kembali sehat, dan dia boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Ada beberapa jemaat Tuhan yang sakit Tuhan. Oh Tuhan, baik Tuhan orang tua atau papa dari Ibu Uni Tuhan, Tuhan lawati, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Apapun yang menjadi rencana-rencana kami keluarga Immanuel, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang ada di luar kota, di luar negeri, Tuhan tolong, Tuhan tetap berkati. Baik Tuhan, ibu-ibu hamil juga Tuhan berkati. Kandungannya sampai pada hari hanya mereka boleh melahirkan. Semua yang berulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, turunkanlah berkat-berkat, kekuatan, kesehatan, umur panjang. Mereka mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati rumah tangga kami Tuhan, memberkati pekerjaan kami, memberkati Tuhan usaha kami, memberkati masa depan kami.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah online Tuhan, keluarga Immanuel. Kami yakin dan kami percaya kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah suami istri anak cucumu. Diberkatilah pekerjaanmu, pendidikanmu, pekerjaan Tuhan di bangsa, di kota, bahkan di GPD Immanuel diberkati oleh Tuhan. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat anugerah sejahtera dari Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai malam ini, besok Maranatha. Tuhan kembali jemput kami salih-salihnya. Jumpa dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau akhiri ibadah online keluarga Immanuel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.